dipersembahkan oleh Kembali lagi di dialog khusus bersama dengan BKKBN. Ini menyambung lagi Pak Dani, tadi baru di poin pertama nih, silakan lanjutkan Pak. Jadi tadi saya katakan ya, sekarang juga kalau ada pesta perkawinan, ini kan genre ini kan ada 3 ya. Salah satunya supaya tidak berisik, kemudian tidak melakukan nikah muda, salah satunya lagi adalah tidak mengkonsumsi menapja. Nah ini beberapa tahun terakhir kemarin kan ada fenomena ya, kegiatan organ tunggal pada saat perkawinan malam, kan itu digunakan untuk hal-hal yang kurang baik ya. Betul. Nah ada beberapa kepala daerah mengambil kebijakan yang cukup bagus. Contohnya yang saya tahu Empat Lawang. Empat Lawang itu sekarang menerapkan aturan kalau organ tunggal pada saat perkawinan tidak boleh malam hari. Nah itu artinya kan sudah mengurangi resiko ya. Nah sehingga kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan yang positif itu yang kita harapkan dari seluruh mitra kerja, terutama khususnya Pemda ya, bagaimana bisa membackup apa yang kita lakukan. Oke. Artinya berarti semakin sering informasi itu diserap, itu juga akan semakin dicerna seperti itu. Jadi semakin terdengar, orang akan semakin mengikuti aturan yang sebenarnya baik seperti itu ya Pak ya. Oke, nah ini Pak, kalau harapan dari Pak Waspi sendiri, dari BKKBN ini dengan adanya undang-undang usia pernikahan yang tadinya 16 tahun kemudian 19 tahun ini, harapannya untuk masyarakat Sumsel apa sih Pak? Ya, kita berharap masyarakat bisa mengikuti anjuran daripada undang-undang ini. Bisa mengikuti usia kawin pertama itu sudah meningkat menjadi 19 tahun. Nah, tetapi BKKBN tetap mengawal ini. Tidak hanya 19 tahun, BKKBN tetap mengkampanyekan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Ini terus kita lakukan. Karena tidak 19 tahun ini sebenarnya masih rawan sebenarnya usia 19 tahun ini. Belum mampu berpikir secara positif ya. Masih sering terjadi cekcok. Nah, ini kita harapkan. Jadi dari segi kerukunan rumah tangga juga kita harus harapkan bisa terjamin, kemudian dari segi ekonominya bisa kita harapkan bisa terjamin juga, kemudian dari segi kesehatan si ibu sendiri. Karena kalau terlalu muda hamil melahirkan itu resiko tinggi terhadap kematian ibu akibat melahirkan. Jadi kita harapkan nanti masyarakat tetap ini mengikuti ini dan BKKBN tetap mengkampanyekan program dengan duta gendernya, kesiapan kehidupan berkeluarga dengan usia kawin pertamanya itu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ini terus kita kampanyekan. Terus dikampanyekan. Karena kita beranggapan usia yang ideal itu seperti itu. Oke. Dari Pak Dani mungkin yang diharapkan dengan adanya perubahan undang-undang ini Pak? Ya harapan saya, karena saya bergerak di bidang penelitian ya, harapan saya data-data SDKI 2017 seperti ASFR 15 sampai 19 tahun yang masih 9,2%, mudah-mudahan di SDKI 5 tahun yang akan datang 2022 angkanya bisa menurun. Karena walau bagaimanapun tentu DPR, rakyat tentu meminta pertanggungjawaban kita. Ini loh, udah kami naikkan udah kami naikkan umur perkawinan di 19 tahun. Apa bukti konkretnya dengan kejadian ASFR? Nah tentu ini kita harus kerja keras, kita semua kerja keras, berbagai pihak harus gotong royong, bahu-membahu bagaimana mengawal undang-undang 174 ini setelah direvisi menjadi yang lebih baik lagi buat kondisi masyarakat Sumsel. Karena kita berkeinginan bahwa remaja kita nanti menjadi remaja berkualitas yang pada akhirnya juga akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Itu yang karena paling kita penting menyambut bonus demografi. Oke, paling penting itu jadi kualitas itu harus ditingkatkan ya Pak ya dengan kuantitas. Ya, oke. Kalau dari Ruby nih, harapannya apa nih? Kalau harapannya semoga generasi remaja, apalagi generasi milenial sekarang itu semakin sadar kenapa kemudian revisi undang-undang ini disahkan oleh pemerintah. Berarti memang itu adalah suatu hal yang sangat tepat, gitu, kebijakan ini tepat. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya mengurangi pada usia perkawinan atau usia pernikahan yang dini, tapi di sini juga kami akan tetap mengkampanyekan salam genre ini. Kak, ini artinya zero accident. Yang pertama itu adalah say no to early marriage. Yang kedua itu adalah say no to sex before marriage. Dan yang terakhir itu adalah drugs atau nafza itu sendiri Kak. Jadi di sini harapannya kita juga sebagai remaja itu menjadi remaja yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan juga nantinya bisa dapat
membantu dan membangun bangsa Indonesia ini. Seperti tagline presiden kita itu menjadi SDM unggul Indonesia maju tentunya, Kak. Oke, tentunya kita semua mengharapkan dengan SDM yang baik Indonesia bisa maju. Nah, kalau Pak Waspi, selain tadi sudah ada Kampung KB, kemudian juga ada pojok pusat informasi ya, konseling remaja. Oke. Nah, itu apalagi yang akan dilakukan ke depannya? Ya, kita terus membangun, membina Kampung KB terutama. Oke. Karena kita harapkan dari Kampung KB ini betul-betul bisa prosesnya. Jadi inputnya ada di situ, prosesnya ada di situ, outputnya ada di situ. Nah, nanti akan terima outcome-nya. Ya, inputnya ada remaja di situ. Ada data remaja, ada masyarakat di situ, ada kader-kader kita ada di situ, kemudian ada petugas kita ada di situ. Nah, prosesnya berjalanlah di situ. Jadi bersama-sama masyarakat di situ membina, membangun remaja yang ada di Kampung KB ini. Sehingga nanti kita harapkan outputnya remajanya tidak ada lagi yang menikah pada usia remaja, tidak ada lagi yang menggunakan nafsa, tidak ada lagi yang melakukan hubungan seks sebelum nikah, kemudian tidak ada lagi angka kematian ibu akibat melahirkan karena terlalu mudah melahirkan, kemudian angka stunting juga bisa menurun atau bahkan zero stunting. Nah, ini kita harapkan ke depannya. Jadi terus kita lakukan ini sampai betul-betul tuntas satu wilayah ini, kemudian kita merambah ke wilayah lain. Oke. Targetnya berapa besar sih Pak penurunan angka menikah muda ini? Kalau kita bisa zero ya Pak? Zero, di Kampung KB itu zero terutama. Tidak ada lagi yang menikah pada usia remaja. Makanya saya bilang tadi, inputnya ada data remaja, ada 100 remaja di situ. Nah, 100 remaja ini kita harapkan dilakukan pembinaan, ada kelompok bina keluarga remaja, ada kelompok pusat informasi keluarga, ada remaja masjid di situ. Nah, ini kita lakukan pembinaan sehingga nanti terjadi zero remaja yang menikah pada usia remaja. Ya. Dengan tujuan membuat zero pernikahan di usia dini seperti itu ya Pak ya. Tentunya bukan hanya tugas BKKBN sendiri seperti itu. Sebenarnya siapa saja sih Pak yang sebenarnya harus benar-benar ikut serta dan ikut berperan dalam mewujudkan ini semua? Ya, mendukung itu ada dari PU, ada dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dignas, dari Kemenak, Capil, semuanya membangun itu, semuanya melakukan gotong royong untuk membenahi Kampung KB itu. Karena Kampung KB ini dibangun tadi yang saya katakan ada kriterianya, karena memang masih rendah pencapaian KB-nya, masih rendah. Kemudian masih ada ibu-ibu yang hamil yang meninggal akibat melahirkan dan lain sebagainya. Maka itu secara bersama-sama kita dukung, kita bangun Kampung KB itu. Insya Allah bisa berhasil. Jadi semua harus terlibat ya Pak ya? Kemudian termasuk ada kemauan dari masyarakatnya, kemauan masyarakat, niat masyarakatnya. Karena Kampung KB ini dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oke, jadi memang ini tujuannya ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri dan harus didukung penuh oleh masyarakat ya? Oke, dari Duta Genre ini program yang akan dilakukan ke depan apa? Kalau dari Duta Genre sendiri itu akan tetap gencar-gencarnya untuk mengkampanyekan ya Kak. Lagi-lagi kami mensosialisasikan itu kepada seperti Genre Goes to School, Genre Goes to Pondok Pesantren, dan juga Genre to Community atau kepada masyarakat itu kami menggandeng komunitas-komunitas seperti anak marginal ataupun lapas anak itu kami tetap mensosialisasikan program-program genre seperti apa pentingnya, apa itu kesehatan reproduksi, kemudian life skill-nya kemana, kemudian juga ada kesiapan berkeluarga seperti itu, dan juga yang terakhir itu fokus untuk revisi undang-undang ini tuh ada yang namanya program pendewasaan usia perkawinan, di mana tujuan dari program ini itu upaya untuk meningkatkan usia perkawinan yang tadi dari 16 tahun itu semoga bisa menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Nah, ini juga program ini tuh untuk memberikan kesadaran atau sebagai salah satu insentif lah kepada masyarakat itu Kak, supaya di sini tuh menikah itu bukan cuma sekedar menjalin suatu hubungan atau membuat suatu keturunan, tapi banyak juga aspek-aspek yang perlu diperhatikan seperti misalnya aspek ekonomi, aspek pendidikan,
aspek kesiapan berkeluarga, kemudian emosional, sosial, dan lain sebagainya itu sangat menunjang dalam kita membangun sebuah keluarga, Kak. Gitu. Oke, jadi intinya memang kita harus mewujudkan ini semua karena dengan menurunkan angka menikah muda ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga ya Pak Dani ya. Kemudian juga bisa mencegah, mengurangi angka Pernikahan. kematian pada ibu dan anak, mengurangi juga angka perceraian seperti itu, stunting. Jadi memang ini adalah program yang benar-benar diberikan untuk masyarakat dan ini memang untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Baiklah, Bapak terima kasih sekali, Ruby terima kasih sudah hadir dan memberikan informasi. Mudah-mudahan juga pemirsa yang menyaksikan ini dapat benar-benar menerimanya dan kemudian juga dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih dan akhir kata saya Rara Munzir harus pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog interaktif bersama dengan BKKBN berikutnya. Dipersembahkan oleh